Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juita Musriah, perwakilan dari kelompok 8. Sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu PPT Makalah Pengantar Pendidikan yang membahas tentang pendahuluan dan permasalahan pokok pendidikan beserta penanggulangannya yang beranggotakan Juita Musriah, NPM 20204064051134. Laili Miftahul Huda 20204064050661. Laila Maulida Ma'ruf 20204064050993. Poppy Nadila Putri 20204064051142. Dan Tiara Monika 20204064050773. Permasalahan pokok pendidikan. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya. Menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem-sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari mana murid-murid sekolah? Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan ditempuh melalui dua cara, yaitu cara konvensional, membangun gedung sekolah seperti SD Impres ataupun ruangan belajar, menggunakan gedung sekolah untuk double shift sistem berganti pada pagi dan sore. B. Cara inovatif, sistem PAMONG atau impact, sistem pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi. SD kecil pada daerah, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. 2. Masalah mutu pendidikan. Ada dua faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian. A. Gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan dan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dana dan daya. B. Kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya. 3. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi adalah apabila sarana dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga,
dan sebagainya. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak adanya kesesuaian antara output pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Solusinya, dengan membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha, mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. 5. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah penunjang penyelenggaraan pendidikan. Namun, terdapat permasalahan yang terkait pada tenaga kependidikan. Solusinya, dengan meluruskan kesenjangan yang ada di antara pendidik dan kependidikan, memandang setiap unsur penunjang pendidikan sama di mata pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. A. Perkembangan iptek. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. B. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi, mencipta yang bersifat orisinil, bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. 2. Aspirasi masyarakat. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang lebih layak dan sehat harus ada pekerjaan tetap yang menopang, dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap itu. 3. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar ini dianggap subjektif. Semestinya, masyarakat luar itu bukan harus menilainya, melainkan hanya melihat bagaimana kesesuaian kebudayaan tersebut dengan tuntutan zaman. Jika sesuai dikatakan maju, dan jika tidak sesuai lalu dikatakan terbelakang. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesengajaan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi. Perlu ditanggulangi secepatnya. Permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan, pencapaian sarana, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Masalah aktual dibagi menjadi 2, yaitu mengenai konsep dan mengenai pelaksanaannya. Berikut masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2,
pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. B. Masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja bagi yang tidak melanjutkan sekolah dan memberi bekal dasar kuat untuk ke perguruan tinggi bagi mereka yang ingin melanjut. C. Masalah peranan guru. Sejalan dengan pengembangan iptek yang pesat dan realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen. 2. Upaya penanggulangan masalah aktual pendidikan di Indonesia. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan, antara lain: A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsungnya secara insidental. B. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu, perlu dikaitkan dengan pemberian insentif pada guru. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. D. Pendidikan tenaga kependidikan, prajabatan dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Untuk pelaksanakan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menentukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatnya.